Ya, teman-teman, ketemu lagi di tutorial kita yang selanjutnya, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas untuk yang di dasar 1 nih, teman-teman, ya. Di video sebelumnya silahkan dilihat. Kita akan lanjut kali ini di latihan 1-1, ya. Di sini ada beberapa case atau contoh case gitu ya. Tapi mungkin ini akan saya jadikan 2 video, ya. Kalau misalkan nanti ternyata terlalu panjang. Oke, yang pertama ada rekapitulasi penjualan, teman-teman, ya, atau cara merekap sebuah penjualan, gitu ya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya, ya. Total harga itu adalah jumlah unit dikalikan jumlah harga per unit, ya. Jumlah unit ini di sini sudah ada indikator untuk harga dan juga diskonnya, teman-teman, ya. Nah, kita langsung aja. Di sini adalah harga total, ya. Harga total adalah total harga di sini. Berarti jumlah unit ya sama dengan jumlah unitnya adalah 4 dikalikan dengan harga per unit. Harga per unit dari monitor adalah 1.200.000. Kita enter, kita dapat ya teman-teman ya. Lalu untuk CPU itu harga unitnya sama, ya, jumlah unitnya sama, kali-kali dengan harga dari monitor ini. Ya. Lalu untuk total adalah harga total monitor ditambah dengan total CPU, ya. Ini sama dengan harga total monitor ditambah dengan total CPU. Ya, benar ya. Harga jadi 9.600.000. Lalu di sini ada harga diskon, ya, harga diskon. Harga diskonnya adalah diambil dari harga total monitor dan juga di sini ada total CPU dikalikan dengan diskon. Diskonnya di sini adalah 5%. Jadi harga total monitor dan juga total CPU ya sama dengan total monitor dikali ya dengan jumlah diskon. Ya. Yang untuk CPU juga sama teman-teman. Tinggal sama dengan total CPU dikalikan dengan diskon. Ya. Untuk total bersih ya. Total bersih adalah total ya dikurangi diskon monitor juga diskon CPU. Berarti harga total ya sama dengan harga total dikurangi ya dikurangi harga dari monitor dan juga harga CPU gitu. Nah, kenapa dikasih dikurung ya teman-teman? Karena harus dijumlahkan dulu harga monitor dan harga CPU-nya. Ya, ingat rumus matematika itu yang akan dihitung terlebih dahulu maka harus dikasih kurung ya agar perhitungannya dihitung dulu. Yang di dalam kurung baru dijumlah atau ditambahkan dengan rumus yang di luar dari kurungan gitu ya. Maka hasilnya adalah 9.120.000 gitu ya. Nah, teman-teman, untuk ke bawahnya ini teman-teman tinggal drag and drop aja ya. Sebenarnya nah, kenapa error teman-teman di sini? Karena di sininya belum kita kunci teman-teman. Ya. Belum kita kunci. Yang mana yang harus kita kunci? Ya, yang harus kita kunci adalah yang harga dari monitor per unitnya. Kenapa? Karena ini yang tidak akan berubah. Gitu ya. Indikator ini yang tidak akan berubah, sementara indikator dari jumlah unit ini akan berubah tergantung dari barisnya ya. Gitu. Jadi yang harus kita kunci yang adalah D16 ini ya. D16 kita kunci, D16 ini kita kunci, maka baru kita boleh drag and drop. Yang harga CPU pun sama ya. Harga monitornya terbalik nih berarti ya. Harga CPU itu yang ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa drag and drop aja ya. Ini bisa dipindah-pindah. Caranya sampai tanda seperti ini, kalian klik, lalu ditahan dan geser.
gitu ya. Seperti ini. Jadi 4 dikalikan 3 juta harga CPU ya. Yang ini juga sama harga monitor ya. Benar ya. Harga monitor. Harga CPU, harga monitor 4 juta 800 ya. Oke, benar. Nah, ini teman-teman sama tadi ya, tinggal dikunci aja. Enter. Nah, yang ini jangan dikunci ya teman-teman ya. Untuk total jangan dikunci karena kedua indikator ini akan berubah mengikuti dari barisnya. Ya, mengikuti dari barisnya. Sini. Di monitor juga dikunci ya, yaitu indikatornya. Jangan lupa. CPU juga indikatornya jangan lupa dikunci. Oke, kalau sudah bisa teman-teman start. Oke. Nah, untuk total ya, untuk total ini kan harga dari total monitor nih berarti ya. Teman-teman bisa pakai sum, auto sum. Tinggal diklik ya teman-teman ya. Kalau indikatornya ini ternyata ada yang kurang atau kelebihan, ini bisa teman-teman drag and drop seperti ini ya. Seperti ini, di drag and drop ya. Begitu, atau bisa dituliskan secara manual juga boleh. Gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal di drag aja teman-teman. Nah, itu. Ini adalah untuk rekapitulasi penjualan ya. Gitu teman-teman. Oke, next kita ke rekap gaji nih. Waduh, rekap gaji ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat apakah ada dari keterangannya. Tunjangan adalah gaji pokok dikali 15%. Ya, kali 15%. Wah, nggak ada ininya nih. Ya, berarti tunjangan adalah gaji pokok sama dengan ya, sama dengan gaji pokok dikali ya 15% dikali 15 bagi 100. Berarti tunjangannya adalah 37.500 ya. Sini tunjangan adalah gaji pokok dikali 15%. Gitu ya. Kalau di sini tadi indikatornya sudah ada teman-teman, jadi enak ya. Sedangkan di sini ternyata belum ada nih indikatornya. Jadi harus kita buat secara manual ya. Jadi teman-teman buatkan dulu nih indikator dari persenannya ya. Baru teman-teman bisa tinggal seperti yang di atas ini tadi ya. Karena tidak ada indikatornya maka teman-teman harus buat secara manual. Gitu ya. Nah, lalu jumlah adalah gaji pokok plus tunjangan. Berarti sama dengan gaji pokok plus tunjangan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu infak, ada infak nih, waduh. Infak adalah jumlah dikali 2,5%. Berarti sama dengan jumlah ya dikali dengan 2,5 dibagi 100. Nah, infaknya adalah 7.188 ya. Lalu gaji bersih jumlah dikurang infak ya. Ini sama dengan jumlah dikurang dengan infak. Tuh, totalnya 280.313. Ini adalah jumlah gaji bersih. Ya, nah, ini teman-teman udah tinggal drag and drop aja gitu. Drag and drop. Ini juga sama teman-teman ya, tinggal di drag and drop aja. Ini udah sesuai dengan perhitungan dari rumus yang di atas ya, tidak ada yang dikunci karena kita tidak ada indikator dari harganya. Indikator dari tunjangan, jumlah, infak, dan gaji bersihnya tidak ada indikator khusus ya. Jadi di sini kita ketikkan secara manual gitu ya. Nah, lalu total ya. Total ini sama teman-teman ya.
Total adalah, tidak ada keterangannya. Total nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada, berarti kalau total nggak ada, berarti kita bisa pakai autosum teman-teman. Ya, autosum. Ya, autosum. Berarti total dari seluruh karyawan, infak yang didapatkan adalah 71.156. Ya, infak ini yang akan disedekahkan. Ya, akan disedekahkan. Lalu ada average. Nah, di sini kita lihat cari nilai tertinggi itu adalah max, terendah adalah min, nilai tengah adalah median, rata-rata nilai berada pada kolom gaji pokok, tunjangan, jumlah, infak, dan bersih. Nilai rata-rata ya, berarti di sini adalah average. Nah, kalau teman-teman nggak mau repot ngetik gitu ya, average rata-rata teman-teman bisa ambil dari sini ya, average. Nah, average-nya berarti karena total ini tidak termasuk, maka teman-teman bisa dikurangi ya, dengan cara bisa diketikkan secara manual, berarti sampai 40 ya, 40 teman-teman. Sorry. Nah, ya, kita delete dulu. Sama dengan, sorry nggak usah, kita sama dengan klik average ya. Nah, 41-nya ini kan total ya, berarti kita cukup sampai 40 aja. Ini tinggal di delete, ganti jadi 40 teman-teman ya. Maka rata-rata gajinya adalah 37.000 ya. Nah, ini juga sama teman-teman, tinggal drag and drop aja ya, seperti ini. Lalu nilai max-nya adalah nilai tertinggi ya. Di sini juga ada ya teman-teman, tinggal klik max ya. Lalu karena sama seperti yang tadi average, hanya sampai 40 aja. 40, enter. Lalu teman-teman bisa di seperti ini. Nilai min juga sama. Sorry. Nilai min ya. Min. Tinggal teman-teman kasih 40 jadinya. Seperti ini. Ya. Nilai terendahnya ya. Lalu median, nilai tengah teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa more function ya. Cari aja di sini teman-teman ya, yang mana kalau misalkan nggak ada gitu ya, kan ini juga ada kategori, teman-teman bisa cari. Kalau misalkan bingung ternyata nggak ada, nggak ketemu, ya udah ketik aja teman-teman, sama dengan median ya. Median berarti ini tinggal kita drag ya indikatornya, tutup. Nah, di tengahnya adalah 37.500 yang ini ya, berarti ya tinggal kita drag. Oke, itu teman-teman ya. Kalau misalkan ini mau di average-in bisa teman-teman, tinggal di drop, bisa di drag lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah dua rumus ya, atau dua tadi kasus yang sudah kita bahas. String, oke kita lanjutkan saja teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup waktunya nih, tidak terlalu panjang ya. Left, right, mid, dan left ini sama dengan yang kemarin teman-teman ya. Kiri itu adalah left, sama dengan left ya. Left, pilih 3 huruf paling kanan, 3 berarti ya, ambil 3, dapat kanan itu adalah right ya, right kita ambilnya berapa, right 2, oke 2. Oke, tengah diambil dari 2 huruf paling kanan, tengah mid. Pilih 3 huruf di tengah mulai dari huruf kedua dari kiri. Oke, berarti sama dengan mid ya.
Ini ambil dari sini, disuruhnya adalah huruf kedua. Oke, huruf kedua diambil sebanyak 3. Oke, diambil sebanyak 3. Oke, dapat jumlah karakter itu sama dengan len. Ya, teman-teman. Len. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman drop aja. Seperti ini, ya. Selesai, teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang kiri, kanan, tengah ya, atau left, mid, dan right, ada di video sebelumnya teman-teman, silahkan ditonton saja ya. Itu untuk lebih jelasnya tentang rumus left, mid, right, dan length gitu ya. Nah, lalu ini adalah kerjakan sesuai judul kolom, tiap-tiap sel mungkin akan berbeda rumusnya. Karakter awal sebelum simbol pertama adalah MO, berarti kita pakai left gitu ya teman-teman ya, left gitu ya. Tiap-tiap sel mungkin akan berbeda rumusnya. Wah, ini harus satu-satu teman-teman ya. Ini berarti waduh, panjang teman-teman. Oke, ini akan kita bahas di video selanjutnya saja teman-teman ya. Karena rumusnya akan panjang gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.